Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valencia Ernesta P, NIM 2020 410061, kelas C, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, semester 3. Saya mahasiswa Universitas Flores. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen sumber daya manusia. Aktivitas ini penting karena berperan dalam proses perencanaan strategis sumber daya manusia di dalam organisasi. Organisasi perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia guna mengetahui kebutuhan jumlah pekerja, guna mencapai tujuan organisasi yang disesuaikan dengan jumlah penawaran tenaga kerja. Yang berikut tujuan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia penting dilakukan karena dengan proses perencanaan yang baik akan mendukung pencapaian rencana strategis organisasi. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yakni untuk memastikan bahwa sejumlah tenaga kerja dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi telah memenuhi persyaratan dan telah tersedia pada suatu kurun waktu tertentu. Dengan diadakannya perencanaan terhadap sumber daya manusia, maka sasaran yang ingin dipenuhi yakni berkurangnya biaya yang dikeluarkan, perencanaan sumber daya manusia dan perencanaan strategi, dasar bagi efektivitas MSDM, dan rekrutmen. Menurut Walter dan David, proses perencanaan manusia membantu organisasi untuk yang pertama, mengintegrasikan permintaan tenaga kerja dengan staffing level. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja secara optimal. Ketiga, menyelaraskan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia dengan tujuan-tujuan strategis organisasi secara efisien. Yang keempat, memperoleh keuntungan ekonomi dari proses mempekerjakan pekerja baru. Yang kelima, meluaskan informasi-informasi mengenai sumber daya manusia ke semua unit kerja organisasi. Yang keenam, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia di semua unit organisasi. Yang berikut aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia yakni aspek kuantitas sumber daya manusia yang tepat, aspek kualitas sumber daya manusia yang tepat, aspek waktu dan posisi yang tepat, aspek perhatian terhadap tujuan individu maupun tujuan organisasi secara maksimal, klasifikasi perencanaan sumber daya manusia berdasarkan ruang lingkup perencanaan sumber daya manusia diklasifikasikan ke dalam dua kategori yakni
Manpower planning merupakan perencanaan tenaga kerja secara menyeluruh pada aspek MSDM. Manpower programming merupakan perencanaan tenaga kerja yang bersifat detail dan merupakan implementasi dari manpower planning. Yang berikut tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia. Secara singkat, proses perencanaan sumber daya manusia adalah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Peramalan permintaan tenaga kerja, peramalan penawaran tenaga kerja, peramalan kelebihan atau kekurangan tenaga kerja, penetapan sasaran dan perencanaan strategis, pelaksanaan dan evaluasi program. Yang berikut teknik peramalan tenaga kerja. Terhadap 3 teknik yang dipergunakan dalam peramalan kebutuhan tenaga kerja, yakni yang pertama, teknik Delphi. Metode Delphi adalah metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang kerja atau industri. Proses dalam metode Delphi ini adalah proses yang berulang-ulang dan mungkin terdiri dari beberapa babak atau putaran peninjauan hingga akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Tahap pertama adalah mendapatkan pendapat atau peramalan dari kelompok ahli yang hasilnya akan diringkas atau dirangkum untuk dijadikan sebagai dasar bagi putaran kedua. Hasil ringkasan dari putaran kedua kemudian akan dijadikan sebagai dasar untuk putaran ketiga dan seterusnya hingga mendapatkan kesepakatan bersama. Langkah-langkah pada metode Delphi. Yang pertama, pilih fasilitator. Kedua, identifikasi para ahli yang diperlukan. Ketiga, definisikan masalah. Yang keempat, pertanyaan putaran pertama. Kelima, pertanyaan putaran kedua. Yang keenam, pertanyaan putaran ketiga. Yang ketujuh, bertindak atas hasilnya. Berikutnya rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak merupakan sebuah pendekatan kuantitatif untuk meramalkan permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu indeks organisasi seperti penjualan. Rata-rata bergerak adalah salah satu metode peramalan bisnis yang sederhana dan sering digunakan untuk memperkirakan kondisi pada masa yang akan datang dengan menggunakan kumpulan data-data masa lalu atau data-data historis. Pada dasarnya, rata-rata bergerak adalah menghitung rata-rata suatu nilai runtut waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Rata-rata bergerak ini lebih baik digunakan untuk menghitung data yang bersifat stabil
atau data yang tidak berfluktuasi dengan tajam. Yang berikut, manajemen forecast. Manajemen forecast adalah sebuah pendapat atau keputusan dari para supervisor, manajer departemen, atau pihak lain yang memiliki pemahaman mengenai kebutuhan organisasi akan tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan peramalan sumber daya manusia. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari kondisi perekonomian, kondisi sosial politik, teknologi, dan kompetisi. Yang berikut, faktor organisasi. Terdiri dari rencana strategis organisasi, anggaran, dan perkiraan produksi dan penjualan. Berikutnya, faktor angkatan kerja, yaitu terdiri dari pensiun, pengunduran diri, pemberhentian kerja atau pemecatan, dan kematian. Yang keempat, metode tools of supply. Analisis tools of supply meliputi beberapa hal, yakni pertama, tabel staffing. Tabel staffing adalah penyajian dalam bentuk tabel dalam sebuah jabatan dalam organisasi, disertai dengan jumlah dari karyawan yang menjabat saat ini dan kebutuhan tenaga kerja untuk masa yang akan datang. Berikutnya, Markov analysis. Markov analysis adalah metode untuk melacak pola dari pergerakan karyawan pada berbagai jabatan. Baik, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.